Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Zi dan Mas Jo. Nah teman-teman, kali ini saya mau share resep 3 bumbu dasar masakan. 3 bumbu dasar masakan ini sangat membantu saya dalam memasak untuk keseharian saya. Nah kalau sudah ada bumbu ini, kita tinggal satset untuk masak apapun di dapur. Nah bumbu ini juga awet sampai 1 bulan. Cocok banget untuk kalian yang pengen masak satset di pagi hari atau di sore hari. Karena ini juga lagi bulan puasa, ini cocok banget untuk kalian yang mau masak satset saat sahur ataupun untuk menu berbuka. Nah, yang mau tahu bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya, saksikan video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami agar channel kami semakin berkembang. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Pertama di sini saya akan menyangrai 20 butir kemiri. Kemirinya saya belah menjadi 2 agar lebih mudah untuk menyangrainya dan benar-benar matang kemirinya. Sangrai kemiri, aduk-aduk, sangrai terus sampai benar-benar kering. Setelah kering seperti ini, kemudian angkat kemiri lalu dinginkan. Nah, ini dia bumbu tambahan yang lainnya untuk bumbu merah, bumbu kuning, dan juga bumbu putih. Pertama di sini saya akan membuat bumbu dasar putih, di mana bahannya terdiri dari 2 cm jahe, kemudian iris tipis, lalu 100 gram bawang merah, kemudian iris tipis juga, dan juga 100 gram bawang putih yang diiris tipis juga. Nah, ini sudah semua diiris tipis, lalu masukkan semua bahan tadi ke dalam wadah blender. Setelah semuanya masuk, lalu tambahkan pula 100 ml minyak sayur untuk membantu memblender dan juga agar nanti bumbunya awet. Kemudian tutup wadah blender, lalu blender semua bahan tadi hingga halus. Nah, ini bumbu dasar putihnya sudah halus, lalu tuangkan bumbu dasar putih ini ke dalam wajan ataupun teflon. Tuang semuanya, lalu tambahkan sedikit lagi minyak secukupnya untuk menumis bumbu dasar putih ini. Nah, tumis bumbu dasar putih, jangan lupa diaduk-aduk agar bumbunya tidak gosong di bagian bawahnya. Tumis hingga harum dan juga bumbunya kering. Nah, ini bumbunya sudah kering dan juga sudah harum. Ini sudah siap untuk digunakan. Dinginkan bumbu lalu masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya seperti ini. Masukkan bumbu ke dalam wadah. Lalu setelah dimasukkan seperti ini bisa disimpan ke dalam kulkas. Kemudian di sini saya akan membuat bumbu dasar kuning. Untuk bahannya terdiri dari 100 gram bawang merah iris tipis, kemudian 50 gram bawang putih juga iris tipis, kemudian 3 cm kunyit iris tipis, dan juga ini ada 2 cm lengkuas, kemudian 10 butir kemiri sangrai. Setelah bumbu-bumbu ini diiris, lalu masukkan ke dalam wadah blender. Tambahkan pula 200 ml minyak sayur. Nah, setelah semua bahan masuk, lalu blender semua bahan ini hingga benar-benar halus. Bumbu dasar kuningnya sudah dihaluskan, lalu masukkan ke dalam teflon. Kemudian saya tambahkan pula 1 sendok teh peres lada bubuk. Lalu saya tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian tumis semua bumbu ini hingga benar-benar matang dan juga kering agar nanti bumbunya awet. Nah, ini bumbunya sudah harum sekali dan sudah matang dan juga sudah mengering. Lalu dinginkan, kemudian masukkan ke dalam wadah yang punya tutup seperti ini.
dituang perlahan semua bumbu. Nah, ini semua sudah dituang, kemudian ratakan. Lalu bumbu ini siap untuk digunakan ataupun disimpan ke dalam kulkas. Terakhir di sini saya akan membuat bumbu dasar merah. Untuk bahannya terdiri dari 50 gram bawang putih, kemudian 100 gram bawang merah, 2 cm jahe, 2 cm lengkuas, dan juga 100 gram cabai merah. Kemudian juga 10 butir kemiri sangrai. Sisihkan terlebih dahulu, iris-iris semua bahan, iris tipis-tipis. Kemudian untuk cabenya ini dipatahkan menjadi bagian kecil-kecil juga agar nanti mudah untuk memblender semua bumbu ini. Nah, setelah bahan diiris-iris, kemudian masukkan ke dalam wadah blender seperti ini. Kemudian lalu tambahkan pula 200 ml minyak sayur. Kemudian blender semua bahan hingga benar-benar halus. Nah, semua bahan sudah di blender halus, lalu pindahkan bumbu dasar merah ini ke dalam teflon. Karena ini masih banyak sisa bumbu dasar merahnya di dalam blenderan, saya tambahkan air, kemudian tuangkan kembali ke dalam teflon. Semua bumbu sudah masuk ke teflon, lalu tambahkan pula 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian tumis semua bahan ini hingga benar-benar matang dan juga agak sedikit mengering dan juga harum. Nah, ini dia bumbu dasar merahnya sudah harum sekali, sudah matang dan juga sudah mengering. Lalu pindahkan semua bumbu yang sudah ditumis tadi ke dalam wadah yang bisa ditutup seperti ini. Bumbu dasar merahnya sudah dimasukkan ke dalam wadah, lalu ratakan. Kemudian bumbu dasar ini sudah bisa digunakan ataupun disimpan ke dalam kulkas, dan ini bisa awet hingga 1 bulan. Nah, bagaimana teman-teman, tertarik untuk membuatnya di rumah? Kalau kalian punya bumbu dasar ini, dijamin ini sangat membantu sekali. Ketika kalian mau masak, tidak perlu kocek-kocek bawang dan bumbu lainnya, tinggal ambil bumbu ini dan kalian bisa masak menu set-set. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini menginspirasi dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami agar channel kami semakin berkembang. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.